Plester aja gitu, tinggikan, kemudian bangun sebesar mungkin, nggak masalah, jangan takut. Nanti nggak, kalau ada orang yang mau membongkar, siapapun orangnya, tinggal dilaporkan ke polisi, pasti ditangkap, pasti dipenjarakan ya, gitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang tinggal kita ikuti bersama persidangan pokok perkara Gustom gitu kan. Dan kalau seandainya sampai Gustom divonis gara-gara merobohkan bangunan makam tersebut, yang notabene makamnya juga itu pembangunannya ilegal dan melawan hukum ya, PMH, perbuatan melawan hukum, karena jelas kan dilarang di situ, ada Perbu, ada Perda, ada undang-undang tata ruang, ada undang-undang izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya, juga itu tidak diindahkan ya, tetap aja dibangun. Bahkan orang yang mau menormalisasikan, bukan merobohkan, menormalisasikan, jadi normal kembali ke utuh seperti semula, itu malah dipenjara. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ini menjadi rujukan baru ya, rujukan baru terhadap tatanan hukum yang ada di Republik ini. Kalau itu sampai putus, dan saya pun terus terang saja, nanti ini akan saya jadikan jurisprudensi kalau ini putusannya keluar. Gitu. Jurisprudensinya apa? Nanti kalau ada bupati, wali kota, gubernur yang membongkar ya bangunan-bangunan ilegal yang berdiri di tanah umum, itu bisa dipidanakan juga, teman-teman, bisa dipidanakan ya. Dari mana dasarnya, alas hukumnya dari mana? Ini udah ada jurisprudensinya. Kasus Gustom juga begitu, membongkar bangunan ilegal dan dia yang dipenjarakan gitu. Nah, bupati pun, wali kota, nanti kalau ada bongkar-bongkar warung yang berdiri di tanah umum, itu bisa kita laporkan. Nah, ini bukan main-main, ini saya serius, saya menyampaikan ini serius loh. Kalau seandainya putusan Gustom dipenjarakan gara-gara berupaya menormalisasi makam bangunan ilegal, katakanlah bangunan ilegal yang berdiri di tanah umum, gitu kan? Ini Gustom aja dipenjarakan, maka nanti itu minimal jadi jurisprudensi untuk bangunan yang ada di pemakaman umum, gitu loh. Jadi kalau siapapun teman-teman mau bangun cungkup makam ya, keluarga yang ada di tanah umum, bangun saja seluas-luasnya dan semewah mungkin. Nggak usah pedulikan ada bangunan makam lain yang diuruk apa, nggak usah. Pokoknya dia yang banyak duit, saya sarankan bangun aja selebar-lebarnya. Bila perlu ditinggikan 5 lantai lah, biar nanti ada tempat penginapannya di atas. Jadi kalau berkunjung ke situ, itu bisa nginep gitu loh, bisa nginep, bisa istirahat di situ juga. Jadi kalau bisa dibuat lantai berapa gitu, ini ada penginapan di situ, ada kamar tempat tidur ya, tempat istirahat. Jadi kita nggak usah repot-repot bagi yang jauh nih. Misalkan keluarganya di Jakarta, kemudian makam keluarganya di Jawa Timur, kan itu kalau mau berjarah gitu ke makam kan sulit, nyari hotel apa tempat tidur kan bayar lagi. Nggak usah, nanti itu nggak usah. Tinggal bangun saja makam keluarga itu semaunya, tergantung mau luasnya 40 kali 40 meter juga nggak masalah. Dan sebaiknya nanti ada itunya juga di atasnya, apa namanya, ada penginapannya, biar nggak cari penginapan lain gitu maksudnya, biar di situ aja lah nginepnya gitu. Karena apa? Karena seolah-olah ada putusan yang melegalisasi bangunan itu gitu. Ya bukan seolah-olah, ya jelas kalau memang dibiarkan gitu. Udah, sekarang rame-rame saja nanti, rame-rame begitu pasca putusan Gustom masuk, rame-rame saja teman-teman bangun bangunan cungkup makam itu. Nggak usah dengarkan ada Perbup, ada IMB yang harus dipenuhi, nggak usah didengar, nggak usah. Nanti hakim bela. Tenang aja, ada Bapak Hakim nanti kan gitu. Laporkan saja ke Pak Hakim, Pak Hakim dan Pak Jaksa gitu kan. Nanti juga oke. Lepaskan dari semua perkiraan dan dugaan ataupun kata-kata sarkas dari saya ya. Tapi sebetulnya bukan sarkas. Memang itu bisa dijadikan alas hukum nantinya ya. Lepaskan dari semua itu, akan tetapi live kali ini saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Apa yang hendaknya dilakukan pasca pra-peradilan ini atau prapid ini ditolak? Ya, apa yang hendaknya akan dilakukan oleh tim hukum gitu kan? Pasca pra-peradilan ini ditolak, yang gitu. Yang jelas, tim hukum yang 9 orang itu, lawyer tersebut tetap pada relnya. Tujuan inti mereka kan belum sebetulnya, yaitu adalah membela Gustom dalam pokok perkara. Nah, persidangan. Terus apakah ada tindakan lain, upaya advokasi lain terhadap Gustom supaya agar Gustom ini bisa cepat keluar, tidak harus nunggu hasil putusan sidang nanti gitu kan? Saya katakan ada ya. Saya katakan ada upaya lain yang akan saya lakukan dalam waktu secepat-cepatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Bahkan apa yang saya lakukan ini lebih ekstrim daripada prapid ya. Nah, siapa yang akan melakukan? Saya pribadi. Insya Allah ya teman-teman, saya pribadi yang akan langsung datang ke pengadilan ya, akan melakukan upaya hukum di luar prapid. Nah, apakah ada hubungan hukumnya antara kamu dengan pemakaman Winongan? Ada ya.
Saya memiliki hubungan, nanti dasar-dasar hukumnya, alasan hukumnya, dan lain sebagainya akan saya buka. Tapi pasca saya mendatangi pengadilan, ya. Pasca saya mendatangi pengadilan negeri Bangil dengan seluruh berkas yang saya miliki, yang sudah dan lagi saya buat, yang lagi saya susun, ya. Jadi sekali lagi, apa sih korelasinya antara Ade Irawan dengan cungkup makam di situ ataupun dengan makam di situ? Itu hal lain yang tidak akan saya buka, ya. Dan ini sebetulnya siapapun warga di Republik ini berhak melakukan upaya hukum ini, kan gitu. Akan tetapi untuk sementara, ini saya hanya menjawab saja apa yang akan dilakukan, beberapa pertanyaan ya teman-teman. Pasca, kamu akan melakukan upaya hukum apa yang akan kamu lakukan pasca ditolaknya pra-peradilan itu oleh majelis, oleh hakim, gitu kan? Apakah ada upaya lain selain ke sidang pokok perkara yang akan kamu lakukan? Saya katakan ada upaya hukum lain yang akan saya langsung saya yang melakukan, datang ke pengadilan negeri Bangil, ya. Nah, bicara hubungan hukum dan lain sebagainya, saya tidak akan mau membongkar di live ini. Saya akan tidak mau memberikan informasi dan lain sebagainya di live ini. Dan upaya ini adalah upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya di peradilan, ya, di tingkat peradilan. Tapi ini ada jurisprudensi yang mengatakan hak itu juga ada. Artinya saya tidak istilahnya tidak asal-asalan gitu loh. Karena apa? Karena ini dirasa saya rasa ini sangat perlu oleh para, saya bukan mengatakan ahli ya, sangat perlu ini diluruskan oleh orang-orang yang paham hukum, sangat perlu ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti ilmu hukum atau tatanan hukum di Republik ini, karena ini ada kekhawatiran ini akan berdampak secara universal, secara luas apabila ini dibiarkan proses ini, kan gitu. Kalau saya pribadi nanti akan segera ini lagi menyelesaikan tugas aja dulu, menyelesaikan berkasnya dulu, lagi menyusun berkasnya, kemudian bukti-bukti lain yang akan saya bawa dan nanti ke pengadilan negeri Bangil, insya Allah, dan itu akan saya lakukan secara langsung ya pribadi, dan tanpa menyampingkan atau tanpa rasa tidak menghormati warga Pasuruan ya, khususnya warga Winongan, khususnya warga yang memang tidak terima atas pembangunan cungkup makam itu, karena disinyalir makam itu kan juga makam ilegal, pembangunan makam ilegal itu. Saya tanpa mengindahkan, saya tanpa untuk merampas hak warga Winongan dan sebagainya, tapi upaya hukum yang akan saya lakukan ini adalah sejatinya hanya untuk menegakkan supremasi hukum. Jadi jangan sampai ada hal yang pembiaran, udah tahu begini, kenapa ente ngerti dan kenapa ente diam gitu kan. Nah begitu, insya Allah secepat mungkin saya akan datang ke pengadilan negeri Bangil, akan melakukan upaya hukum. Adapun tadi apa yang akan saya lakukan, saya tidak mau mengatakan dulu di live saya ini, karena itu bersifat rahasia dulu lah. Saya menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi sama saya, tapi akan saya lakukan insya Allah dan secepat mungkin. Ini tinggal ada beberapa ada kekurangan dalam penyusunan upaya hukum ini yang sedang saya kerjakan, dan insya Allah siang hari ini juga nanti sore selesai ya. Dan setelah selesai, insya Allah saya langsung akan mendatangi pengadilan negeri Bangil untuk melakukan upaya hukum lain. Tentunya terhadap perkara apa? Perkara Winongan, ya. Nah itu. Dan di sini saya katakan bukan satu, ya. Upaya hukum yang akan saya lakukan ini bukan satu jenis, teman-teman. Saya juga akan melakukan upaya lain. Dua upaya hukum yang akan saya lakukan. Insya Allah saya mohon doa dan dukungannya aja dalam hal ini. Adapun ya saya juga ini lagi preparation gitu kan, lagi persiapan untuk keberangkatan ke sana, untuk keberangkatan ke Jawa Timur, untuk melakukan apa yang tadi saya terangkan, melakukan upaya hukum agar supaya secepat mungkin bisa atau tidaknya nanti kita lihat, untuk mengeluarkan Gustom ya, karena ini nanti kalau sudah saya lakukan baru saya buka upaya hukum apa yang Ade Irawan lakukan terhadap kasus ini. Mungkin kalau bagi pakar atau para praktisi hukum, saya yakin sudah paham arahnya kemana gitu. Tapi hal ini tidak mau dulu saya ungkapkan ya teman-teman, karena untuk menjaga keamanan saya, untuk menjaga supaya tidak ada persiapan di pihak lawan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan ini adalah bukan persoalan apa-apa ya, ini persoalan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara ya. Hubungan hukumnya dan lain sebagainya, saya katakan setiap orang warga negara yang ada di Republik ini itu bisa melakukan hak itu. Gitu.
Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya nggak mau cuap-cuap dulu apa yang akan saya lakukan nanti dan secepat ini. Tapi nanti pasca saya melakukan itu, insya Allah saya buka juga di live. Ya, biarkan hari ini teman-teman tim hukum untuk membela, untuk fighter ya, berperang di pengadilan untuk pembuktian dalam perkaranya Gustom. Silahkan, Anda konsen saja di situ. Biarkan saya berimprovisasi ya, berimprovisasi secara pribadi saya. Hak saya sebagai warga negara melakukan upaya hukum terhadap tindakan tersebut, kemudian dan ini pun adalah upaya yang memang legal gitu kan, upaya yang legal, bukan upaya ilegal ya, upaya yang legal dan ada alas hukum yang menaunginya, artinya ada payung hukumnya gitu loh, ada payung hukumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini cepat selesai penyusunannya, karena malam tadi saja saya ya sampai subuh ya, sampai subuh menyusun berkas-berkas dan yang harus saya siapkan. Kembali kepada pokok persoalan, yaitu masalah Prapid ya. Masalah Prapid ya, kita jangan inilah ya, kita wajib menghormati. Kita wajib menghormati. Baik itu putusannya pahit menurut kita, manis menurut orang, ataupun manis menurut kita, pahit menurut orang. Ini kan sudah ada fatwa ya, sudah ada punishment, putusan bahwa hakim menilai proses dalam penyelidikan dalam penyidikan kasus hukumnya Gustom atau saudara Muhammad Suud ini yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah sesuai katanya SOP-nya. Itu katanya, kata hakim ya. Dalam putusannya. Tapi sikap saya apa? Ya saya hormati. Karena itu menyangkut kepada hak dan kewenangan hakim gitu kan. Et aquo ek bono. Ketika hakim berpendapat, mau lo terima mau enggak, itu urusan gue, karena itu hak gue. Oh iya, silahkan. Dan saya juga hormati gitu kan. Karena itu adalah sebuah keputusan hukum gitu. Akan tetapi dalam hal ini saya tidak akan melakukan upaya hukum banding, kasasi dan sebagainya, enggak. Gitu, enggak. Insya Allah saya hormati gitu. Cukup sampai di situ. Tapi ingat, kami pun masih memiliki hak. Saya pribadi pun, saya secara pribadi gitu kan, memiliki hak. Ada alas hukum yang bisa saya lakukan, ya pasti akan saya lakukan gitu. Yang jelas, saya sesuai janji. Merpati tidak akan pernah ingkar janji ya. Saya akan buktikan sejauh manapun, terima kasih, sejauh manapun persoalan ini tetap akan saya lakukan upaya ya. Nah, kalau saya sih tidak terlalu tendensi terhadap kepentingannya Gustom, tidak ya. Gustom kawan saya ya, Gustom rekan saya ya. Dia kawan, rekan, sahabat, satu komal dengan saya, satu ideologi, satu misi, satu visi gitu kan. Ya, itu betul. Akan tetapi dalam hal upaya hukum yang akan saya lakukan hari ini, saya juga bukan hanya untuk dan atas nama Gustom, tapi untuk dan atas nama konstruksi hukum, supaya tidak carut marut, supaya tidak ada ketidakjelasan gitu kan. Akhirnya apa? Ini bisa merubah tatanan hukum yang ada di Republik ini gitu loh. Saya khawatir itu, karena akan merubah tatanan baru gitu loh. Nah, makanya saya ini perlu gitu kan. Dan insya Allah itu akan saya lakukan secara pribadi saya. Artinya saya akan langsung turun ke Jawa Timur, khususnya ke Bangil ya, ke Pengadilan Negeri Bangil. Insya Allah, dan saya akan lakukan upaya hukum ini. Dan untuk sementara saya tidak buka upaya hukum apa yang akan saya lakukan gitu. Tapi nanti pasca saya ke sana, saya akan buka langkah apa saja yang, dan ini saya yakin upaya hukum saya ini ya teman-teman, Soekarno-Hatta itu tidak akan berlaku. Kalau kemarin-kemarin wallahu alam ya, itu kita bukan apa istilahnya seudon ya, bukan seudon. Artinya kalau persoalan kemarin yang dilakukan oleh hakim, saya tidak seudon. Dalam putusan itu apakah diintervensi oleh Soekarno-Hatta atau tidak ya, kita dalam tanda petik gitu kan. Kan kita tahu sendiri, sering saya terangkan kan gitu. Mulai dari proses penangkapan yang seharusnya begini tidak dilakukan. Kemudian dalam proses penahanan sebaiknya begini tidak dilakukan, dan kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan kan gitu. Tapi akan tetapi kalau memang majelis atau hakimnya berpendapat lain, ya kita juga tidak bisa apa-apa, karena itu fungsi dan kewenangannya, haknya itu ada di hakim. Hakim mau berbuat apa kayak mau memvonis apa, dan sebaliknya kepada kita pun kita kan harus menghormati itu. Itu adalah merupakan sebuah amanah konstitusi, karena setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi ya, termasuk terhadap putusan hakim gitu. Terlepas daripada putusan itu tadi ada tanda petiknya, apakah putusan itu sahih karena ada Soekarno-Hattanya atau tidak kan gitu. Itu kan wallahu alam gitu. Karena ketika Soekarno-Hatta berbaris gitu kan, dan barisannya tebal banyak, wow,
Luar biasa itu saudara-saudara. Bisa mensohehkan sebuah putusan itu. Yang tadinya putusannya doib, itu jadi soheh. Soekarno-Hatta itu berkuasa, saudara-saudara. Hidup di dunia ini tanpa Soekarno-Hatta gimana? Saya aja kan repot. Saya pribadi pun repot kalau tidak ada Soekarno-Hatta. Maka kemerdekaan ini Soekarno-Hatta. Kekuatan Soekarno-Hatta kan luar biasa, saudara-saudara. Yang memerdekakan Republik ini. Bangsa ini secara bisa merdeka gitu kan. Bangsa ini bisa seperti sekarang tanpa Soekarno-Hatta gitu, secara syariat ya. Kalau hakikat Gusti Allah gitu kan. Tapi secara syariat bangsa ini tidak akan merdeka tanpa Soekarno-Hatta. Dan itu bukan hanya berlaku untuk kemerdekaan, sampai ke kehidupan sekarang juga Soekarno-Hatta itu sangat berguna. Beda dengan Pangeran Patimura. Aduh, Pangeran Patimura itu masih hijau, Soekarno-Hatta itu udah merah. Levelnya kan karpet merah sekarang. Kalau Patimura kan masih hijau. Itu. Ya, ini hanya bahasa candaan ya, hanya bahasa guyonan yang saya keluarkan. Ya, wallahu alam bisawab begitu. Wallahu alam bisawab. Apakah kemarin dalam punishment itu ada kekuatan Soekarno-Hatta atau tidak ya? Kita juga tidak menuduh ya, tidak menuduh. Tapi kan tidak menutup kemungkinan karena kan bukan malaikat. Manusia, hakim juga manusia, punya rasa, punya nafsu kan gitu. Tapi saya yakin beliau itu enggak ya, gitu. Tapi kalau kekuatan Soekarno-Hatta sekali lagi, apapun bisa luntur dengan kekuatan Soekarno-Hatta. Oke, teman-teman, ini bercanda saya, agak bercanda. Ya untuk menghilangkan rasa stres, wajar kemarin saya merasa istilahnya manusiawi lah apa yang saya lakukan dalam melakukan upaya-upaya bersama teman-teman ya, bersama teman-teman tim 9 orang ini, diantaranya ada Gus Naim, ada Gus Aswin, ada Pak Bambang, ada Pak Darlan, ya banyak lah gitu kan teman-teman di sana yang sudah berjibaku. Malahan kalau dibandingkan mereka saya itu tidak ada apa-apanya. Artinya yang lebih kompeten dalam persidangan tersebut ya 9 orang itu sebetulnya. Kalau saya hanya ya memberikan bantuan ala kadarnya lah dari pola pemikiran dan lain sebagainya ya. Nah, tapi dalam upaya yang sekarang, maaf saya bukan tidak percaya terhadap rekan-rekan yang lain, tidak sama sekali tidak mengenyapingkan rasa hormat saya kepada beliau-beliau, kepada masyarakat Pasuruan juga tidak. Tapi saya akan turun melakukan advokasi langsung. Pribadi saya sendiri yang siap akan datang ke sana dan melakukan upaya-upaya hukum yang saya anggap ini sangat perlu saya lakukan. Karena ini bukan hanya untuk mewakili Gustom saja, ini untuk mewakili untuk dan atas nama masyarakat Republik ini. Ya begitu teman-teman. Insya Allah doakan saja. Dan ini saya hanya sekarang itu lagi menyusun ya, dan sudah hampir selesai sih, sudah hampir selesai. Udah hampir selesai, tinggal beberapa lembar lagi yang akan saya selesaikan. Mungkin sore ini juga nanti habis. Jadi kalau siang hari kayak gini kan panas ya. Kalau enaknya sih menyelesaikan konsep itu malam ya, malam. Dari jam 11 ke sana lah itu sampai subuh itu tenang gitu. Suasananya nyantai, sepi. Nah, kalau siang kadang-kadang kayak gini, rumah saya kebetulan depan jalan, persis depan jalan Pemda ya, yang kabupaten. Akhirnya ya lalu lalang kendaraan juga bising juga, kurang konsen. Ya untuk mengisi waktu ya saya sempatkan live. Alhamdulillah ya, walaupun putusannya tidak tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, tapi kita minimal sudah melakukan upaya. Dan upaya itu adapun tadi dikabulkan atau tidak dikabulkan itu kewenangannya majelis, kewenangannya hakim gitu. Tapi nerima atau tidak nerima atas putusan itu kita wajib menghormati. Sebagai masyarakat Republik ini, sebagai masyarakat yang baik, kita jadikan hukum ini sebagai panglima tertinggi di Republik ini. Nah, jadi walaupun kita misalkan kurang senang atas putusan itu atau tidak terima atas putusan itu, ya mau hendak apa dikata, kan gitu. Karena itu ada suatu produk hukum yang memang kewenangan mutlak dari seorang hakim. Terlepas dari putusan itu diduga ada dalam tanda tanya gitu, dalam tanda tanyanya, yaitu lepaskan dari itu. Atau yang tadi saya katakan bahwa mungkinkah gitu ini Soekarno-Hatta mengintervensi atas putusan ini gitu kan, ketika Bapak Soekarno dan Hatta ini sebagai pahlawan bangsa yang mengintervensi, kan pemilik negara ini sebetulnya yang memerdekakan beliau, artinya beliau memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh gitu. Bukan berarti kita tidak mampu. Itu jadi masalahnya ya. Dan kenapa saya berasumsi ke sana ya, kan hal-hal yang tidak
tidak aneh ya. Kenapa tidak aneh? Faktanya memang masih banyak. Bukan masih banyak, banyak bahkan. Ada hakim yang OTT ketangkap tangan, ada hakim yang oleh kejaksaan, oleh KPK dan lain sebagainya. Berarti kan tidak menutup kemungkinan banyak ada juga hakim yang menjadi oknum kan gitu. Tapi kalau dalam perkara ini enggak lah. Kalau dalam perkara ini kita katakan seperti para kibin husnudon saja. Nggak usah dipelajari, husnudon saja. Husnudon aja, itu berprasangka baik gitu kan, dianjurkan oleh akidah, oleh agama juga ya, nggak jadi masalah. Kalaupun hati mengkal gitu, karena fakta hukumnya di situ kan kita tahu sendiri kan, ada perbuk tahu bulat di situ. Perbuk tahu bulat, kenapa saya katakan perbuk tahu bulat? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, enak coy kan gitu. Tanggal 30 dibuat, digunakan juga tanggal 30 kan gitu. Oh, ini perbuk tahu bulat kata saya kan gitu. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita terima saja dengan legowo dan kita hormati bahwa itu adalah sebuah keputusan yang diambil oleh hakim, yang notabene hakim itu memiliki kewenangan penuh atas memberikan punishment ya, atau keputusan. Ya mungkin hanya itu ya yang saya bisa katakan di pada siang hari ini, kesempatan kali ini. Saya ingin hanya memberikan jawaban. Banyak juga yang nge-WA ke saya teman-teman menanyakan masalah itu. Nah kan bisa barangkali diantaranya ada teman-teman yang hadir di live saya yang sempat nanyain ke saya bisa sampaikan. Kalaupun tidak ada yang ini, kobarkanlah ke teman-teman bahwa Ade Irawan tidak akan patah hati, tidak akan patah arang, malahan semakin kesini semakin tertantang ya, semakin tertantang, semakin semangat untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini kita suarakan itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Dan ingat, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan jangan patah hati juga sama kawan-kawan semua. Kita itu kalah, bukan kalah di pokok perkara ya. Kita itu kalah di peradilan. Dan ini tidak ada korelasinya dengan pokok perkara sebetulnya itu. Kita hanya menyoal persoalan hukum acaranya, bukan hukum pidananya, bukan hukum pokoknya. Kalau kemarin kan itu gugatan pra itu adalah gugatan keperdataan terhadap hukum acaranya, itu bukan terhadap pidananya. Kalau pidananya nanti, kita ini belum pernah, masih preparation persiapan aja kemarin, tes case saja, tes uji ombak, tes ombak. Oh ternyata ombaknya ini agak besar nih ombaknya kan gitu. Misalnya kalau ombak yang digiring oleh Soekarno-Hatta kan bisa jadi, sudah perintah dari Soekarno-Hatta bisa jadi kan gitu. Itu ombaknya. Nah, jadi untuk menyikapi ombak yang besar ini kan kita sudah tahu, oh harus begini udah. Jadi dalam peperangan itu harus ada, kita itu memperhatikan 4 hal ya. Kalau kalian mau menang dalam sebuah peperangan itu 4 hal. Yang pertama, ketahui dulu kemampuan kamu. Yang kedua, ketahui kemampuan musuh. Yang ketiga, ketahui kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Yang keempat, ketahui kekurangan musuh ya. Nah yang terakhir ini nanti yang menentukan, yang paling menentukan apa? Kuasai medan tempur. Ketahui kelebihan kamu buat apa? Buat mengukur kapasitas kamu. Mampu nggak? Kan gitu. Ketahui kelebihan musuh kita untuk membandingnya. Udah tahu, baca, menggunakan golok, otomatis mental kan gitu. Kalau baja atau besi, ya berarti minimal gerinda atau mesin las kan gitu. Lawannya kan gitu. Yang kedua, ketahui kelemahan kamu. Untuk apa? Untuk menutupi apa yang kurang, yang dirasa kurang nih apa. Itu wajib koreksi diri sendiri kan. Ketahui kelemahan musuh untuk apa? Untuk cari celah menyerang musuh kan gitu. Itulah berarti titik kelemahannya. Nah, yang paling puncak, paling pokok adalah kuasai medan tempur. Bagaimana sebuah peperangan bisa dimenangkan kalau medan tempurnya kita tidak menguasainya kan gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini ya. Saya tadi apa namanya? Lagi ya ini sembari nyelip-nyelipin waktu. Saya lagi konsep dan insya Allah ini akan secepatnya saya selesaikan dan saya untuk memenuhi janji saya akan melakukan advokasi atau upaya hukum langsung pribadi saya yang turun ke sana. Insya Allah. Mohon doanya, mohon dukungannya teman-teman. Dan saya katakan ya, saya katakan
Terima kasih ya yang sudah memberikan support ke saya, dan kalaupun ada kesalahpahaman dan lain sebagainya nanti saya pertanggungjawabkan, saya klarifikasi ya. Tapi sejatinya dalam hal ini saya tidak ada unsur asas manfaat. Wallahi saya tidak ada unsur manfaat. Saya katakan, saya berani bersumpah saya tidak ada unsur manfaat dalam hal ini. Apa yang saya lakukan saya ikhlas, dan target saya bukan sesuatu misalkan penghargaan ataupun uang ataupun apa gitu kan. Banyak kalau memang mau cari sesuatu misalkan uang dan lain sebagainya, saya nggak usah, nggak perlu uang receh ya teman-teman, mohon maaf. Tapi bagi ada Irawan insya Allah sampai kapanpun tidak akan berganti. Dalam bab nasab ini, dalam polemik nasab ini, ada Irawan sampai ajal menjemput saya juga, saya akan tidak pernah mundur, dan tidak bisa ada sesuatu hal apapun yang bisa menutup mulut saya untuk ikut campur atau ikut urun rembuk ya, urun serta dalam polemik nasab ini. Insya Allah pendapat Adi Irawan sampai kapanpun tidak akan berubah, bahwa Pak Alawi ya, atau Habib-Habib yang ada di Republik ini bukan cucu Nabi, bukan juriah Rasul, sampai modar mereka bukan cucu Nabi. Kalau turunan Yahudi, ya saya katakan mereka berjenis haplogrum Yahudi. Yahudi ya Yahudi, nggak bakalan jadi cucu Nabi. Makanya hentikan cucu Nabi kalian. Kalau tidak senang atas pernyataan saya tadi, silahkan proses hukum. Saya katakan sekali lagi bahwa Pak Alawi atau cucu apa yang mengaku cucu Nabi, Habib-Habib yang ada dari Republik ini itu bukan cucu Nabi. Tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nggak usah lah, hentikan kalian main cucu-cucuan. Nasabnya nggak jelas. lebih jelas nasab ini apa namanya, 1 Syawal di isbat. Mereka isbat aja nggak ada, ngaku-ngaku ngotot lagi mengalir darah Rasul di tubuh. Oke, itu saja ya. Mohon maaf ujungnya nggak enak bagi yang pro terhadap Habib ya. Ya mohon maaf aja, apa yang saya katakan itu apa adanya kok benar. Kalau nggak terima dengan pernyataan saya tadi tuh tentang menyebut Pak Alawi bukan cucu Nabi, laporkan dengan senang hati. Ada Irawan akan terima, laporkan, dan akan bersyukur itu langsung hajat. Selawatan saya undang teman-teman kalau saya dilaporkan dengan pernyataan saya mengatakan bahwa Pak Alawi bukan juriah Rasul atau nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk merubah, untuk membungkam mulut Adi Irawan dengan uang berapapun tidak akan masuk ke saya. Demi Allah Rasulullah saya bersumpah ya, saya tidak akan terima, saya tidak akan mengkhianati diri saya sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk membujuk Adi Irawan supaya berbeda pendapat. Sampai kapanpun Adi Irawan tidak akan beda pendapatnya, sampai mati saya. Mereka itu bukan cucu Nabi, titik. Pokoknya udah batilun. Itu aja, terima kasih teman-teman yang sudah hadir mampir di live Adi Irawan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman ataupun ada kata-kata saya yang salah dan lain sebagainya. Ya orang itu kan tidak sama ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kemudian jangankan di barisan musuh, kalau musuh ya jelas semuanya. Di barisan teman-teman juga kadang-kadang masih